Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Suryadi. Saya akan menjelaskan alur kerja atau algoritma pada proyek tugas akhir saya yang berjudul yaitu deteksi masker wajah menggunakan CNN atau Convolution Neural Network, seperti itu. Jadi penyebaran virus COVID-19 semakin dipahami setiap harinya. Sifat utama dari COVID-19 adalah penyakit saluran pernapasan dan spektrum infeksi virus ini berkisar dari orang-orang yang mengalami gejala-gejala bukan saluran pernapasan yang sangat ringan hingga penyakit saluran pernapasan akut berat, sepsis disertai disfungsi organ, dan bahkan sampai kematian. Beberapa orang yang terinfeksi dilaporkan tidak mengalami gejala sama sekali. Sangat mengerikan. Karena banyak masyarakat yang kurang peduli dan menganggap remeh akan protokol yang diterapkan oleh pemerintah. Penggunaan masker salah satunya gitu. Dan banyak masyarakat yang tetap beraktivitas di tempat publik tanpa menggunakan masker. Jadi solusi untuk membatasi akses orang yang tidak memakai masker saat memasuki area publik, saya memanfaatkan teknologi AI (Artificial Intelligence) dengan mengidentifikasi orang-orang yang tidak memakai masker agar penularan virus COVID-19 tersebut dapat dikontrol penyebarannya gitu ya. Nah, jadi berdasarkan permasalahan yang terjadi, bismillah, pada proyek tugas akhir ini akan saya lakukan penelitian yaitu yang berjudul deteksi masker wajah menggunakan CNN, menggunakan Convolution Neural Network. Jadi pada project workflow-nya atau algoritma atau alur kerjanya, di sini yang pertama yaitu saya mencari dataset data yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu pre-processing gitu ya, atau pengolahan data. Jadi di pengolahan data ini nanti ada speed data gitu, untuk membagi antara data training dan data testing atau data uji gitu. Nah ini nanti datanya di training terus diuji. Nah setelah itu diinputkan ke model CNN. Nah setelah itu kita akan mendapatkan akurasi yang terbaik. Kita akan mengambil akurasi yang terbaik atau model yang terbaik. Oke, selanjutnya yaitu jadi untuk dapat melakukan penelitian saya memerlukan memerlukan data citra yang dikumpulkan yang menjadi satu, yaitu kumpulan citra dengan kelas tertentu. Nah ini yang disebut dengan dataset. Nah jadi dataset ini diperlukan untuk proses pelatihan mesin dan proses pengujian mesin. Ini ada dataset yang diperlukan yaitu dataset orang atau gambar yang memakai masker dan ini yang tidak memakai masker gitu. Jadi salah satu jadi dataset yang nanti saya gunakan, saya mengambil dari salah satu programmer India. Dataset yang berjumlah foto dan gambar orang yang memakai masker dan tidak memakai masker. Setelah itu nanti diproses dari model, nah terus didapat data untuk diolah kembali gitu. Nah memasuki pre-processing atau pengolahan data. Jadi setelah
dataset didapat, selanjutnya dataset itu diubah gitu. Diubah di mana setiap gambar yang asalnya RGB atau merah, hijau, biru itu dirubah ke grayscale atau berubah menjadi abu-abu. Nah, ini yang data RGB ini memiliki 3 saluran gitu ya setiap warnanya, dan sedangkan untuk yang saluran warna abu-abu atau grayscale ini hanya memiliki 1 saluran warna, yaitu keabuan dari setiap pikselnya. Nah, setelah dirubah, gambar diubah juga di resize menjadi 100 kali 100. Agar apa? Jadi ketika datanya disimpan untuk membantu mengurangi kompleksitas model dari CNN, dan dengan demikian mengurangi daya komputasi yang diperlukan untuk melatih model gitu. Nah, gitu. Jadi, setelah program itu akan meload data berupa dataset gambar yang akan digunakan untuk training data. Nah, program selanjutnya akan memasuki data inputan berupa dataset gambar ke dalam model yang sudah dibuat. Model yang dibuat di dalam terdapat beberapa layer konvolusi, max pooling, dan hidden layer. Selanjutnya itu terdapat split data. Split data ini jadi setelah melakukan tahap processing, tahap preprocessing, atau pada tahap pengolahan dataset, langkah selanjutnya yaitu adalah split data atau membagi dataset itu menjadi 2. Yang pertama yaitu ada data training, yang kedua ada data testing. Atau juga data training ini merupakan bagian dataset yang dilatih untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma CNN untuk memberikan petunjuk melalui algoritma agar mesin yang kita latih bisa mencari korelasi sendiri atau belajar pola dari data yang diberikan. Selanjutnya itu ada data testing. Data testing adalah bagian dataset yang kita tes untuk melihat keakuratannya, atau dengan kata lain melihat performanya. Nah, jadi setelah dataset itu diolah, terus kita melakukan split data, membaginya menjadi 2, yaitu data training dan data testing. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke alur model CNN. Yang tadi jadi proses model CNN ini merupakan alur yang lebih detail gitu, bagaimana dataset yang disimpan kemudian dimasukkan ke dalam dataset yang disimpan ke dalam sebuah model sebagai input pada program, diolah oleh layar konvolusi atau juga max pooling, dropout gitu, untuk diambil fitur dari masing-masing gambar dalam bentuk matriks. Kemudian dari matriks tersebut diubah menjadi vektor yang kemudian digunakan sebagai input gitu. Jadi ini ada setelah kita tadi udah di resize 100 kali 100. Nah, ini layernya gitu ya. Terdapat beberapa layer di sini yang nanti data yang diinputkan. Nah, ini selanjutnya ada gambar atau foto. Nah, kemudian gambar atau foto itu diklasifier. Terus kita setelah diklasifier, di resize gambar tersebut menjadi 100 kali 100 gitu ya. 100 kali 100 dan dimasukkan ke model CNN gitu. Ini data yang memakai masker,
dan juga data yang tidak memakai masker. Jadi untuk pemanggilan model yang digunakan setelah dikonvolusi yaitu pemanggilan model secara sekuensial. Untuk layer pertama menggunakan ReLU dan menggunakan ReLU. Nah, ini menggunakan ReLU gitu ya. Nah, ini juga sama conv 2 dimensi gitu. Sama conv 2 dimensi. Selanjutnya itu pemanggilan model max polling juga. Jadi untuk layernya tetap ReLU gitu. Nah, setelah melakukan model baru dikompil dan melakukan training data. Compile, melakukan training data gitu ya. Yang tadi ini yang data yang gambar yang memakai masker dan gambar yang tidak memakai masker. Jadi setelah itu pelatihan program terhadap data yang sudah disiapkan gitu ya. Dari hasil training tersebut, program mengenali pola dari gambar yang diberikan dengan memunculkan akurasi dan akurasi validasi dari hasil pelatihan tersebut, dapat menyimpan model dan nilai bobot atau pada epoch berapa akurasi terbaik pada saat pelatihan data yang bisa disimpan. Model dan nilai bobot terbaik yang akan digunakan pada proses pengujian dengan model yang sudah disimpan, maka proses pengujian akan melut data gambar pengujian. Model terbaiklah jadi dari proses pelatihan dan nilai bobot tersebut yang akan digunakan untuk memprediksi data gambar baru pada proses pengujian. Jadi setelah diinputkan datanya yang setelah di resize 100x100 dimasukkan ke dalam model CNN. Nah, ini untuk datanya. Setelah data diolah akan didapatkan model terbaik gitu. Jadi setelah melakukan langkah-langkah tersebut, maka data latih ini dilakukan kembali data latih itu untuk mendapatkan akurasi atau model terbaik yang dihasilkan. Sekian penjelasan dari bagaimana alur atau algoritma di dalam membuat proyek tugas akhir ini dengan judul deteksi masker wajah menggunakan CNN atau convolutional neural network. Semoga bermanfaat, semoga saya diberikan kemudahan, kelancaran di dalam membuat proyek tugas akhir ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mohon maaf atas kurang dan lebihnya di dalam menjelaskan alur proyek tugas akhir ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.